a lot of Americans think they can't tell the difference between Singaporean and Malaysian and Filipinos and Indonesia. They think that we're the same people, which is kind of true because we became different countries because we have different colonizers, right? Malaysian and Singapore was colonized by the British, Indonesia by the Dutch, Filipinos by the Spaniard. The only country that wasn't colonized was Thailand. Make some noise if you're from Thailand. Okay, let me tell you why Thailand is the only country that was never colonized. Because European went to Thailand, spent some days, look around and was like, what are we going to do with elephants and ladyboys? There's nothing to do. Let's get the fuck out of here. There's nothing. Elephants and ladyboy, it doesn't match, and they left. It's true. Mari kita cek jantung. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for them. Halo, saya Andi Noya. Mirip Andi Noya ya? Gokil nggak tuh? Gokil. Pemandangan yang cukup kelas, tapi penjelasan tentang pemandangan ini baru ada di episode minggu depan. Minggu ini kita akan ngomongin bukan di sini, ketika gue lagi di Bali justru. Tapi mari kita mulai dari hari Senin. Hari Senin, gue mau mulai hari dengan melakukan cek jantung. Mau ngomong general check up, nggak general juga. Hanya cek jantung. Karena udah lama bertahun-tahun emang gue harusnya cek. Terakhir kali gue ngecek itu tahun 2020 kalau gue nggak salah. 2019 ya, sekitar segitu. Dan akhirnya gue general check up lagi, cek semuanya. Intinya sih ya saya sudah semakin bapak-bapak. Bukan cuma rambut hilang, harus pakai kacamata. Terus apalagi fenomena bapak-bapak gue, ya mesti jaga badan segala macam. Salah satunya adalah sekarang gue harus rutin minum obat hipertensi karena saya tekanan darahnya tinggi, 150/80. Gue juga punya kendala sama asam urat, gue juga punya kendala sama kolesterol, you know, the regular stuff kepada bapak-bapak. Good news is, jantung gue sehat, tapi otot jantung gue tebal. Dan itu bukan kabar baik. Kalau ini tebal, mungkin kabar baik. Tapi kalau misalnya jantung tebal, bukan kabar baik. Otot jantung tebal tuh menandakan udah lama gue tekanan darahnya tinggi. Dan memang sejak 2019-2020 gue menyadari itu. Terus, resting heartbeat gue bagus kata dokter, gue lupa berapa, ada sih statistiknya. Coba gue sambil baca ya. Gula darah gue bagus, gula darah sebelum puasa dan gula darah setelah makan bagus. Terus, tekanan darah gue 150/90. Gula gue setelah puasa 100, gula 2 jam setelah makan 88 masih bagus. Terus, waktu cek treadmill, gue tidak punya, kan treadmill itu sambil dikasih kabel-kabel gitu kan, itu kan untuk ngecek apakah gue punya penyakit jantung. Tapi hasil dari treadmill itu cuma positif ada penyakit jantung atau negatif ada penyakit jantung. Hasilnya negatif, gue nggak punya penyakit jantung. Tapi kalau mau lebih detail lagi harus di CT scan. Cuman itu beda lagi, harus bayar lagi. Terus resting gue 53 BPM. Terus ketika lagi olahraga itu berapa sih? 175 dia. Dan masih oke katanya dokter.
Kata dokter, kalau misalnya BPM lagi lari itu 220 dikurang umur 175. Terus kolesterol gue tinggi 217, LDL gue bagus, HDL gue baik, triglycerin gue baik, asam urat gue 8,7 harusnya -7. Jadi itu adalah kondisi kesehatan gue. Sekarang gue minum, dikasih obat hipertensi selama 2 bulan, dikasih obat kolesterol juga selama 2 bulan. That's my life now. Semakin bapak-bapak saja. Terus udah gitu gue ke markas untuk ngeliat 17-an. Lucu ya, permainan 17-an kan benar itu aja. Paket bener aja. Oke. Enggak. Ikut dong. Tenang. Teman-teman peserta, semuanya menghadap ke sebelah sini kanan. Saat musik berputar, di play, kalian mutar, musiknya berhenti, rebutan duduk di kursi. Yang tidak dapat didiskualifikasi dan dihukum cambuk. Siap semua? Mutarnya searah jarum jam ya. Musik. Jam saya digital, sorry. Bentar. Duduk. Permainan 17-an itu level lucunya tuh kayak Sri Mulat. Itu mulu, diulang-ulang mulu, tapi lucu terus. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena faktor pelakunya ya yang mungkin beda-beda ya. Karena nggak tahu ya. Kayak tahu gak yang kemarin sempat dilakuin juga di markas. Yang ada kursi, misalkan ada 10 orang, kursinya cuma 9, terus muter-muter duduk. Kenapa selalu membuat orang tertawa ya, kata gue. Tapi ya seneng lah karena ada 17-an yang menyenangkan, bisa anak-anak bisa ngelakuin sesuatu yang hubungannya bukan sama kerjaan. Terus ada mukbang, kan ada lomba mukbang, disuruh makan mie goreng banyak banget. Habis itu ada yang level pedasnya tinggi lagi, ekstrim banget. Tapi sangat menyenangkan. Habis itu gue tidak ada apa-apa lagi. Hari Selasa gue ke psikolog, jadi setelah Seninnya gue ke cek jantung, Selasa gue ke psikolog, sorting myself out, trying to figure out myself. Terus ngapain ini, gue lupa. Abis itu coba gue cek hari Selasa gue ngapain ya. Kayaknya emang gak ngapa-ngapain sih. Open mic gue open mic dan nyobain materi yang bener-bener mentah, bener-bener baru. Awkward, tapi ya namanya juga materi baru ya. Gue cuma pengen nunjukin bahwa di level orang yang udah kayak gue aja tuh masih harus ngelewatin tahap-tahap seperti itu. Makanya gue suka bingung sama komika-komika yang takut open mic gitu. Wah, ini anginnya kenceng nih. Kena nggak ya ke mikrofon gue? Kameranya mau jatuh. Oke. Apalagi setelah itu, wow, anginnya kenceng. Hari Rabu. Hari Rabu gue meeting meeting evaluasi sebenarnya, evaluasi penjualan tiket. Tapi dilakukannya di restoran, namanya Warung MJS. Warung apa ya? MJS kalau nggak salah. Gue lupa nama restorannya. Tapi restorannya punya interior yang ngasih pengalaman yang unik dan makanannya enak.
Dan yang juga mengejutkan, di tempat yang tradisional seperti itu, nanti gue kasih lihat footage-nya, kopinya proper, kopinya legit, mesti dicobain. Silakan. Dan kami meeting di situ sambil makan-makan karena memang mereka juga waktu itu ngasih kerjasama untuk Festival Hidup Indonesia Maya, jadi sekalian kami mengapresiasi. Itu hari Rabu. Terus hari Rabu ngapain lagi ya? Gue lupa. Tapi gue inget hari Kamis gue ngapain. Hari Kamis kami terbang ke Bali. Gue, Mila Dipo Syira terbang ke Bali. Hari Jumatnya, tanggal 23, gue kan ada show. Ada 10,000 Hour Bali. Nah, tanggal 22 kami nyampe, itu hari Kamis. Terus datang-datang makan di restoran, namanya restoran apa ya? Gue lupa deh. Katanya restorannya nggak jauh dari bandara, katanya pejabat-pejabat kerjanya makan di situ mulu. Nama restorannya adalah mana ya? Ya nggak ada lagi, gue lupa. Gue coba untuk masukin footage-nya aja. Setelah itu kami ke pantai bersama semuanya, ke pantai karena villa tempat gua nginep bagus ya. Villa tempat gua nginep itu hanya 8 menit jalan kaki menuju Deus Ex Machina Canggu, tempat gue manggung. Gue sengaja karena kita tahu Canggu itu kan macet ya. Jadi gue pengen nginep nggak jauh dari tempat gue manggung. Ketemulah sebuah villa. Villanya cantik sebenarnya, villanya bagus, terdesain dengan baik. Cuman dia adalah bagian dari kayak villa-villa lain yang juga lagi dibangun. Dan jalan masuknya tuh rusak banget, gangnya juga susah untuk ditemukan tulisannya. Dan orang-orang masih ngebangun kanan kiri. Tapi sisanya sih sebenarnya menyenangkan tempatnya. Kami bisa benar-benar dapat sebuah tempat yang nyaman, terus bersih, terus ada kolam renangnya untuk seru-seruan. Habis itu kami sempat keluar untuk makan malam di M. Mason, itu juga restoran enak sekali. Setelah itu, tadi kan gue lagi ngomongin pantai ya, jadi tempatnya bagus, terus gitu kami jalan ke pantai, terus senang-senang di pantai, nyantai. Habis itu makan di M. Mason. Wow. Ini kalau kayak gini ya, debunya naik semua nih di sini nih. Anyway, gue terusin. Makan di M. Mason, legit, enak. Habis itu gue nyamperin seorang produser, beatmaker, namanya Wizzo. Gua udah kerja sama dia sama 15 tahun. Dari album pertama gua udah kenal sama dia. Dia sekarang tinggal di Bali bersama dengan Ras Muhammad. Terus gua ngerjain 2 buah lagu. Akhirnya, ini udah ngomongin dari kapan tahu. Kayaknya dari tahun berapa ya gua udah ngomongin gua mau bikin lagu. Mungkin 2019. Akhirnya kejadian juga. Gua rekaman 2 buah lagu. Satu mau gua rilis di Oktober. Sebisa mungkin sebelum atau mendekati pelantikan Pak Prabowo. Yang satu lagi akan muncul di November. Mengerjakan 2 lagu dalam 2 jam kurang lebih bersama dengan Wizzo. Wizzo, berapa lama kita kerja bareng? 2 jam. Bukan, selama ini. Selama ini 15 tahun. 15 tahun kerja sama Wizzo. Parah ya. Wizzo tinggal ke Bali, gue kejar. Gila. Gak sabar pengen ngasih denger lagunya kayak apa. Jadi tungguin aja, gue punya lagu baru Oktober dan November. Yang Oktober agak keras, ya keras lagunya. Yang November gue berharapnya bisa jadi penyemangat lah. Dan gak tahu ya, gue sih gak sabar pengen orang denger lagu ini. Dan gue juga gak sabar untuk balik lagi nge-rap. Gue pengen nge-rap, harapan gue. Dan gue ngerekam lagu sekarang nih, bulan Agustus. Oktober gue rilis single 1. November gue rilis single 2, Desember pas gue balik untuk The Founders, harapan gue ada yang ngasih gue gig untuk nge-rap. Harapannya karena momentum yang bagus dari 2 buah single itu. Jadi
Oktober ada lagu, November ada lagu, Desember nge-rap. Gig. Nah itu hari Kamis. Hari Jumat, hari gue manggung, gue kerjanya cuma 2, cuman sound check doang. Dan pas sound check ketemu Rais, William, dan juga ada Geral diajak Zawin ke Bali terus ditinggal sama Zawin. Disuruh survive di Bali. Lucu banget dah. William jadi opener gua. Dia dari tuan rumahnya si Deus Ex Machina karena tiap hari Jumat memang ada acara di situ, acara si William itu. William bikin gue lupa nama shownya. Very Funny Folks atau All Funny Folks atau sorry William gue lupa. Kolaborasi juga sama Punchline Plus Plus karena gue kenal Reginya kan. Habis soundcheck, jalan kaki balik ke villa, terus gue mempersiapkan diri karena terakhir kali gue manggung kan Juni ya. Ya gak sih? Ya kalau salah Juni untuk 10,000 Hour New York. Terus manggung lagi baru sekarang. Tapi bukan cuma itu, gue pengen coba untuk utak-atik konteksnya. Karena kan ini kan show di Bali ya. Udah mah dia di Indonesia, dia ketemu sama Bali, ketemu sama bulenya juga ragam. Jadi gue pengen coba utak-atik konteksnya, apakah cara bridgingnya mesti gue ubah dan segala macamnya. Dan akhirnya gue malam show jam 8 dibuka sama Regi sebagai host, dia nge-beat, pecah. Regi tuh jago banget nge-hostnya, jago banget, proper. Kalau gue bisa selalu punya Regi untuk ngebuka show berbahasa Inggris gue akan tenang jadi seorang performer. Karena dia nge-set up komika yang mau naik itu bagus mulu. Commanding gitu ya, dia bisa memimpin, bisa dapetin perhatian, joke-nya bagus sehingga ngangetin suasananya. Terus pas masuk William juga pecah, pas masuk Rais lucu banget. Jadi pertama-tama si Regi bridgingnya bagus, bilang ini orang diajak Panji jadi opener, pakai bahasa Inggris ngomongnya, diajak Panji jadi opener, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di setupnya kayak gitu, pas Rais naik, kalimat pertama itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecah langsung, termasuk yang bule-bule. Nah, kalau lihat footage ya, lo akan sadar bahwa penonton itu 50-50. Ada orang Australia, ada orang Czech Republic, ada orang Prancis, ada orang Kanada, ada orang Amerika, ada orang China, ada orang Taiwan. Banyak, ada orang Jepang. Banyak banget, seru banget. Dan gue seneng banget karena pecah. Mungkin juga kebantu karena 50% penonton Indonesianya. Tapi gue banyak crowdwork justru sama orang-orang bulenya dan kena mulu. Tapi Rais pecahnya bukan main, gue ketawa puas banget. Gue emang bawa Rais cuman karena gue pengen dihibur aja. Rais lucu banget, gila sih. Lucu banget Rais. Padahal sebelumnya dia panik banget. Halo Mas Bandi. Baca not. Udah mabuk lagi anjing. Mineral water. Ini apa? Punya orang. Mau menghindar. Tenang banget ya, tenang banget mesti ada bahasa Inggris. Ini udah mau dipanggil Mas Bandi. Lagi ngomongin apa Mas Bandi? Rising star Ngomongin dulu, Rising Star. Indonesian comedy, Di Indonesia. but he got pranked by Panji Wagaksono because comedians are lining up to open for Panji and he says, Panji, can I open for you? Apa tuh Mas Bandi ya? Bang Panji boleh nggak saya jadi opener? Ngajuin. Iya. Kayak berlebihan deh. The next comedian Ini dia. cannot Let's go, Rais. speak English. Oh tapi setupnya bagus, dibilang lu nggak bisa bahasa Inggris. Bagus. That is why, it's not like he can bail from Panji, no, all right? So he's gonna try his best on stage, all right? So please give your support for this guy, yeah? He's in so much shit that he has to come forward with a phone because he needs to Google translate his jokes.
Pecah dia. Dia. Minum aja terus. Let's go, Rais. Let's go! Let's fucking go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Canggung make some noise. My future silo apa ya, silo ya. Udah dari situ, Pak Daniel punya ide. Pak Daniel CEO-nya Comika, kan dia datang juga. Dia punya ide untuk nyobain namanya apa ya, pokoknya kayak sling gitu. Jadi kita dibawa ke atas, terus jatuhin, bung gitu. Terus akhirnya gue sama Regi didaftarin, dikasih tahu. Terus gue, Geral, William, Rais naik si sling tersebut. Perjanjiannya adalah antara gue, Geral, sama Rais. Jadi gue sama Rais baru aja kelar show. Terus kami akan naik itu. Tuh. Sehat bener. Akan naik itu. Lalu kami taruhan. Nggak boleh ada yang keluarin suara sedikit pun. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang keluar suara ditampar di tempat. Langsung di udara. Saat itu juga. Pokoknya kalau dia keluar suara, lepas. Wow. Jangan teriak-teriak. Sumpah demi Allah. Ya Allah ya Rabbi. Jangan dipanggil-panggil, Bang. Jangan dipanggil. Siapa yang nemuin mainan ini? Siapa yang nemuin mainan ini? Ya Allah, nyawa gue tadi hampir ketinggalan di atas. Gila. Udah saya. Hei anjing. Udah ya. Udah ya. Allah. Gue nggak mau lagi. Oh my god. Such a bad idea. Oh my god. Ilaha illallah. Oh, ini sekarang ayunan aja deh. Udah ayunan. Aduh. Gue khawatir nih anjing random nih tiba-tiba muntah di bangsa. Lu muntah di situ, tetap kenanya ke gue. Aman, Mas. Karena ini kan gerak kan. Aman, Mas. Tadi apa, Cok? Gerak, Cok. Aman, Mas. Enggak tadi bunyi gitu, Mas Panji. Aman, Mas. Diam. Lah, Ya Allah, gue mual banget. ya Diam lu. Aman, Mas. Lagi gua kayak gini. Aman, Mas. Jangan ketawa ya, sumpah ya. Gua nggak mau. Mau muntah, Pak. Sumpah. Aman, Mas. Aduh anjing. Oh ya Allah, sumpah itu rasanya. Ya elah, Cok, apa ya, Cok? Jangan beli. Sumpah. Dia menyetop bego. Kalau nggak kita ngayun terus ini. Nggak ada langsung bisa berhenti. Diam dulu. Sumpah jangan gerak lah. Aduh anjing. Aduh. La ilaha illallah, Mas. Lemes banget. Ayo anjing. Ini makin kenceng. Makin kenceng hari, Mas. Makin kenceng ini. Ya ilah, ini gimana ini? La ilaha illallah. Oh my god. Keringetan gue, Cok. Aduh anjing, gue juga keringetan banget.
Cok. Ini bener-bener. Tunggu dulu, Ide apa? Gua baru aman kalau gue udah ngejauh dari Geralt. Udah, Mas. Demi apa? Oh my god. Udah berhenti ini, Mas. Diam dulu, ntar lu muntah anjing. Ayo. Oh my god. Oh my Lagi? God. No. No. Ya, no. Terus udah dari situ selesai, itu hari Jumat. Hari Sabtu kami cuma bersenang-senang. Kami ke pantai Canggu juga. Hari Sabtunya ngapain ya? Gue inget siang kami makan di sebuah restoran namanya apa gue lupa, nanti gue kasih lihat. Itu restoran enak banget. Proper banget itu restoran. Terus habis itu kami ngapain ya? Oh, balik ke villa. Terus sore kami keluar lagi untuk ke pantai lagi sama anak-anak, nyantai. Disamperin sama Pak Daniel, kami sempat ngomong-ngomong. Ngobrol-ngobrol, Pak Daniel nyamperin kami ke pantai di Canggu. Sebuah renungan setelah tadi malam 10,000 hour tour di Canggu, Bali. Rasanya menyenangkan sekali. Harus gue akuin, gue juga nggak tahu sih apa yang akan terjadi di atas panggung. Karena sekali lagi 10,000 hour adalah sebuah set durasi 40-an menit yang dikembangkan selama 2 tahun di New York. Tujuan dari 10,000 hour ini adalah untuk ngeraba. Ini dibawa keluar New York. Kena nggak ya? Apa-apa aja yang kena, apa yang nggak kena, apa yang kena lebih keras, apa yang kena ternyata biasa-biasa aja. Gue bawa ke Atlanta, gue bawa ke Cleveland, gue bawa ke DC, gue bawa ke New York bahkan untuk ngeraba, walaupun yang New York ngaci ya karena orang Indonesia semua. Gue bawa ke Salisbury, kota kecil, di sana dapat respon yang agak beda. Gue bawa ke Singapura, Southeast Asia, di sana bekerja dengan baik walaupun gue harus utak-atik sedikit. Nah kemarin gue bawain ke Indonesia, tapi isinya beragam bule. Kalau lihat footage-nya itu kayaknya beneran 50-50 itu. Ada orang Czech Republic, ada orang Australia, ada orang Amerika, ada orang Kanada, ada orang Prancis, ada berbagai macam negara dan kena jokesnya. Bahkan salah satu yang paling enak kenanya adalah tari malam di Bali. Mungkin yang paling aneh adalah New York karena isi orang Indonesia semua. Jadi nggak dapet konteksnya. Cuman karena banyak orang asing, nah gue tuh deg-degan karena orang asingnya kan beda-beda. Heterogen gitu, bayangin beda negara, beda benua bahkan. Apakah konteksnya dapat, apakah mereka ngerti, ternyata mereka juga ngerti. Jadi sangat menyenangkan show tadi malam. By the way, Bila mau dipakein payungnya, mau dibalikin ya, aku ambil. Nah jadi gue jadi gak sabar lagi untuk melanjutin karena etapa berikutnya kalau Schengennya keluar adalah gue ke Eropa, Paris, Amsterdam, Almer, Stuttgart, Berlin. Ada Brussels tapi pindah ke November. Jadi ini jadi kesempatan untuk ngeraba lagi ketika di Eropa kena atau nggak dapat atau nggak konteks siapa yang mesti gue lakuin. 10,000 hour. Believe in the process, believe in the hard work. Long way to go. But I'm going. I'm going. I'm on my way. Kacau anginnya. Gila nih. Bromo lagi kenceng banget anginnya. Naik semua debunya, buset. Anyway, sama dari gue. Ya malam kami kemudian dinner lagi. Kami dinner di sebuah tempat grill nggak jauh dari villa kami. Namanya, gue lupa nama restorannya apa. Pokoknya di daerah Canggu juga deh, enak juga. Udah. Oh, namanya Warung Wardani, tadi yang gue maksud. Warung Wardani, maaf. Saya baru lihat fotonya sekarang. Warung Wardani. Udah deh. Habis itu kami pulang, itu pulangnya hari Minggu. Jumat manggung, Sabtu kosong, Minggu pagi kami pulang betul. Minggu pagi kami pulang,
kemudian hari Minggu seharian istirahat. Oh, gue sempet keluar. Gue tolol gitu, gue ngeliat di website 21 Cineplex tuh ada Kakak Bos. Gue pikir ada kayak, kan kadang-kadang film suka gitu ya, ada early shows gitu, jadi sebelum bener-bener rilis, orang bisa nonton duluan. Gue ngeliat, oh gue nggak mau ngambil yang jam segini deh. Terus gue berangkat ke sana. Pas gue berangkat ke sana, gue naik Transjakarta nyambung LRT. Ternyata itu beli tiketnya doang, bukan nonton show-nya. Akhirnya gue udah nyampe sana, gue nonton ini, film judulnya Blink Twice. Sebenarnya film itu punya potensi untuk keren banget, tapi nggak tahu. Menurut gue di awal-awal ada yang aneh dari sisi editingnya, ada banyak yang hilang-hilang. Terus sudah istirahat. Itulah yang terjadi di episode kali ini. Episode minggu depan, episode ini, episode Bromo, prediksi gue akan jadi episode yang panjang. Gue mau cerita panjang lebar soal tempat gue nginep, yaitu Bromo Hillside. Tapi juga gue pengen ngomongin soal perjalanan atau travel sunrise nggak. Jadi kayak lu ngelihat sunrise-nya, abis itu lu ke kawah dan segala macam. Gue mau cerita itu semuanya. Ada banyak hal yang lu mesti tahu, yang gue nggak tahu. Dan gue pengen kasih tahu lu sebelum lu melakukan perjalanan sama seperti gue. Sampai ketemu minggu depan. Thank you. Bye. By the way, sorry kalau anginnya berisik. Biar cahayanya oke, mesti outdoor soalnya. Tapi ini dewa angin lagi kenceng. Maaf ya. Apalagi fenomena bapak-bapak gue lupa berapa. Ngapain ini gue lupa nama restorannya. Tapi gue lupa. Restoran namanya restoran apa ya? Gue lupa deh. Ya nggak ada lagi, gue lupa. Gue lupa nama show-nya. Sorry ya William, gue lupa. Gue lupa nama restorannya. Gue lupa satu hal, hari Rabu 21 Agustus, gue, Dipo, dan Shira ke Senayan City untuk datang ke eksibisinya Pinot atas undangan dari Ditut, a.k.a. Mamin, a.k.a. Dita, pasangan dari Pinot. Jadi Pinot bikin eksibisi, jadi kayak ada pameran gitu yang ngasih tahu seperti apa perjalanan karir dari Pinot. Jadi di belakang gue ini adalah proses tumbuh kembang seorang Pinot dan karyanya Pinot. Terus juga jual karya, gue juga beli karyanya. Dan ada anaknya Pinot dan Dita yang paling kecil saat itu. Jadi Neo. Jadi waktu itu gue sama Shira sama Dipo ke sana karena pengen menjadi bagian dari sebuah tribute untuk Pinot. Dan acaranya seru banget, banyak orang-orang keren yang datang di acara tersebut. Ketemu teman-teman lama juga, tapi tujuan utamanya ke sana adalah untuk mendukung perjuangan dari Pinot. Itu hampir gue masukin. Thank you Adit udah nyelipin. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Pak. Seru. Kasih jalan dulu. Terus kasih dikit-dikit terus, kasih ke kiri dikit aja.